Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Pak Sukni pada Sabtu kemarin mengenai paraga di pidana narkotika. Nah, di dalam PPT yang beliau sampaikan, isi yang bisa saya pahami atau bisa saya ambil adalah mengenai penyelidik dengan penyelidikan. Nah, penyelidik ini ialah orang yang melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan melanggar tindak pidana. Nah, di dalam PP tersebut, penyelidik memiliki kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Yang pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan. Kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Keempat, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Dan yang kelima, hal tertangkap tangan. Penyidik dapat bertindak tanpa mendapatkan perintah dari penyidik. Lalu fungsi dan wewenang penyelidik dalam pasal 5, kalau kita lihat pada pasal 5 KUHP, yang pertama adalah menerima laporan pengaduan. Lalu yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Dan yang ketiga, menyuruh berhentinya orang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Nah, lalu apa sih penyidikan? Nah, penyidikan ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Nah, kalau dilihat pada pasal 1 angka 1 dan 2 KUHP, nah, penyidik di sini adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Nah, salah satu penyidik adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Nah, BNN di sini memiliki wewenang melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Nah, lalu penyidikan ini bisa berhenti atau bisa diakhirkan ketika yang pertama tidak diperolehnya bukti-bukti yang cukup. Yang kedua, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Gitu. Nah, lalu kalau menurut penghentian penyidik demi hukum, yang pertama itu nebis in idem. Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama terhadap mana atas perbuatan orang tersebut yang bersangkutan telah pernah atau diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, lalu bisa berhenti juga karena tersangka meninggal dunia. Dan yang ketiga, kadaluarsa. Ya, jadi masanya itu sudah habis, sudah terlalu lama jangkauannya. Nah, lalu di dalam PP tersebut itu menjelaskan pula mengenai penuntutan. Penuntut umum itu di Indonesia adalah jaksa. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan dalam batas waktu tertentu. Nah, lalu penuntut umum memiliki fungsi atau tugas yang dimana penuntut umum membuat surat dakwaan
Apa surat dakwaan? Surat dakwaan adalah surat atau akte yang membuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka sidang pengadilan. Nah, lalu penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Surat dakwaan wajib diberikan penuntut umum kepada tersangka dan advokatnya. Mungkin itu aja sedikit pula membahas atau mereview mengenai materi yang telah disampaikan Pak Supmi pada hari Sabtu kemarin mengenai pidana narkotika. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.